Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Aprilia Soleha, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah singkat terkait PAUD Bambi Miftahul Ulum sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum di PAUD ini. Nah, tahun berdirinya PAUD Miftahul Ulum itu pada tahun 2007 bertepatan pada tanggal 9 Maret. Untuk izin operasionalnya sendiri turun pada tahun 2009. Nah, PAUD ini dipelopori oleh salah satu ustadz muda yang ada di daerah saya, yaitu Ustadz Wahyu. Dasar beliau dulu mendirikan PAUD itu karena katanya dari pemerintah diharuskan ada sekolah yang mewadahi pendidikan untuk anak usia dini. Dulu memang sudah banyak ya TK di daerah saya, tapi untuk ke pelosok-pelosoknya itu belum ada. Jadi Ustadz Wahyu itu berinisiatif untuk mendirikan sekolah PAUD ini. Nah, setelah itu beliau berdiskusi dengan tokoh masyarakat yang lainnya. Nah, untuk pertama kali dibuka pun antusias dari masyarakat setempatnya juga bagus. Katanya dulu pertama kali dibuka itu ada sekitar 25 orang siswa ya. Iya, ada 25 orang siswa. Nah, untuk penamaannya PAUD Bambim Miftahul Ulum. Bambim Miftahul Ulum. Nah, untuk nama Bambim itu dulu katanya pas pertama berdiri, PAUD itu didanai oleh salah satu organisasi yaitu BKMM. Dulu itu mendanai sebesar 8 juta rupiah. Nah, si BKMM meminta agar PAUD di daerah saya dinamain ada kata Bambimnya itu. Bambim itu singkatan dari Bina Anak Muslim Berbasis Masjid. Nah, untuk Miftahul Ulumnya itu merupakan nama dari yayasan yang menaungi PAUD-nya. Nah, dulu katanya pas awal berdiri PAUD ini hanya memiliki 3 staf pengajar saja, yaitu Ustadz Wahyu, istrinya, dan adiknya. Nah, sekarang udah ada 6 staf pengajar dan 1 kepala sekolah. Dulu itu pertama berdiri si PAUD-nya itu belajar tuh di madrasah dekat masjid. Namun untuk sekarang alhamdulillah sudah memiliki 3 ruang kelas dan beberapa APE seperti perosotan, terusan mangkuk putar. Nah, untuk APE outdoornya itu ada 2 permainan, baru mempunyai 2 permainan. Terus untuk APE di dalam atau indoor sudah memiliki smart table. Mungkin untuk sejarah singkatnya itu seperti itu. Dilanjutkan dengan bagaimana sih pengembangan kurikulum di PAUD Bambi Miftahul Ulum ini. Nah, saat yang ditunggu-tunggu, nah di sini saya akan memaparkan hasil observasi mengenai pengembangan kurikulum di PAUD Bambi Miftahul Ulum itu sendiri. Kapan sih pengembangan kurikulum dilakukan di PAUD ini? Nah, dilakukan setiap awal tahun ajaran baru. Dalam penyusunannya, semua guru itu terlibat karena setiap guru itu wajib ya mengembangkan kurikulum dan ikut menyusun Prota, Promes, RPPM, RPPH. Tidak bisa dibebankan kepada satu guru karena si guru yang dibebankan itu tentu saja tidak tahu bagaimana kondisi kelas yang mereka ajar. Pastinya setiap guru itu memiliki teknis atau strategi dalam mengajarnya. Apakah dalam pengembangan kurikulum itu si PAUD ini bekerja sama dengan sekolah yang lain? Ya, PAUD ini bekerja sama dengan 2 sekolah yang sama-sama berada di wilayah Taraju, yaitu PAUD Nurul Ikhlas
dan TK Asopa. Dua sekolah ini sudah terbilang bagus ya di Kecamatan Taraju ini. Nah, selain bekerja sama dengan dua PAUD itu atau TK itu, tidak lepas dari bimbingan Himpaudi yang ada di kecamatan juga. Selain bekerja sama dalam bidang pengembangan kurikulum, PAUD ini bekerja sama dalam bidang media pembelajaran, pengadaan APE, sharing tentang pengetahuan, misalkan akan ada akreditasi mengenai sharing mengenai teknisnya seperti apa yang harus dilengkapi, apa yang kurang. Nah, itu suka ada sharing communication ya dengan PAUD yang tadi disebutkan. Nah, dalam pengevaluasiannya dilakukan setiap selesai pembelajaran, sekaligus merencanakan untuk besok kegiatan pembelajaran apa yang akan dilakukan, media apa yang harus disiapkan, dan persiapan yang dilakukan untuk mengajar besok. Ini dituturkan oleh salah satu staf pengajar yang ada di PAUD Bambi Miftahul Ulum. Kebetulan dia sebagai kepala bidang pendidikannya. Apa saja sih hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kurikulum? Nah, ada beberapa hambatan. Yang pertama, minimnya pendidikan guru. Maksud minim di sini bukan tidak sekolah ya, sekolah, namun tidak pada bidang kepaudan seperti itu. Terus kendala dari orang tua. Jadi ketika akan melakukan praktek, misalnya bermain air. Nah, orang tua itu suka menjadi hambatan karena kan di sekolah ini si anak itu dianterin ke sekolahnya. Jadi orang tua teh, naon cina sekolah teh kalah babasihan, larujit. Nah, seperti itu. Itu suka menjadi hambatan untuk guru melakukan praktek. Atau misalkan praktek kesehatan, misal anak disuruh membawa sisir atau membawa baju untuk keterampilan tangan ya, misalkan mengancingkan baju, mengeletingkan baju, terusan teh mengikat sepatu. Nah, si orang tua itu suka menjadi salah satu hambatannya karena orang tua yang tidak mau disibukkan. Selain itu, hambatan yang ketiga ada alat permainan edukatif yang kurang karena sekolah ini tidak memiliki banyak alat permainan edukatif yang menunjang pembelajaran. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.